Baik, selanjutnya kita pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot untuk perdagangan pagi hari ini. Kita lihat rupiah menguat tipis 0,02% di posisi 14.362. Kalau kita melihat perjalanan rupiah kemarin, rupiah sempat melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini akibat dari imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun yang mencapai level tertingginya sehingga akhirnya investor menarik diri kemudian mengoleksi instrumen obligasi begitu dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Kalau dilihat kemarin juga memang ada beberapa mata uang Asia saja yang menguat. Rupiah meskipun posisinya hanya menguat terbatas tapi cukup bisa dikatakan ada posisi 3 teratas begitu untuk mata uang zona kawasan Asia terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana dengan posisi indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini? Kami akan ajak Anda memantau posisi pembukaan sesi pertama tepatnya 20 menit ya setelah pembukaan sesi 1. IHSG masih berada di zona hijau, terapresiasi 0,14% di posisi 7.214. Begitu meskipun kemarin kita sempat ada aksi profit taking, net buy asing di pasar saham Indonesia masih tinggi nampaknya. Kendati IHSG pada perdagangan kemarin memang kita tahu ditutup negatif ya. IPO dari Dekakon Asia, GoTo sempat menopang pergerakan harga saham domestik dan masuk dalam jajaran top gainers. Sebelum akhirnya indeks kemudian dilanda aksi profit taking atau ambil untung oleh investor yang memanfaatkan posisi tinggi IHSG. Sentimen negatif kembali datang dari Amerika Serikat di mana pelemahan dalam terjadi pasca imbal hasil obligasi tenor 10 tahun mencatat rekor tertingginya. Hal ini dapat membawa kabur dana asing masuk ke pasar emerging market seperti Indonesia. Sementara sampai saat ini total kepemilikan asing di pasar saham Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 311,4 triliun rupiah atau ini adalah 32% dari total perdagangan. Sementara di pasar obligasi total kepemilikan asing sebanyak 855,13 triliun rupiah. Kita lihat bagaimana dengan bursa di zona kawasan. Kita akan lihat dulu di kawasan Asia Pasifik ya. Di sini bisa kita pantau Nikkei 225 Jepang turun 1,13% di 26.518. Kemudian Hang Seng menguat 0,77% di 21.370. Shanghai Composite terapresiasi 0,08% di 3.169. Sementara Kospi turun 1,13% di 2.662. Ini masih menjadi sentimen pergerakan bursa saham di Asia Pasifik. Bagaimana Shanghai masih dalam posisi lockdown ya, karantina wilayah dari awal Maret sampai saat ini masih lockdown di Shanghai, salah satu pusat kota komersial di Tiongkok. Kita beralih ke perdagangan saham di Eropa. Di sini mayoritas ada di zona merah dengan pelemahan terdalam ada di FTSE 100 Inggris turun 0,67% di 7.618. Kemudian Euro Stoxx turun 0,49%, DAX turun 0,64%, Kekerong naik 0,12%. Memang sentimen yang akan mempengaruhinya adalah masih menunggu Eropa jelang pertemuan Bank Sentral Eropa. Bursa Eropa memang saat ini kompak ada di zona merah. Saham teknologi memimpin pelemahan disusul sektor komoditas. Sanksi baru bagi Rusia yang diberikan Eropa terhadap karet diperkirakan akan kembali mengganggu pasokan produksi dalam negeri di Eropa. Bank Sentral Eropa akan melakukan pertemuan pada hari Kamis membahas langkah kebijakan moneter terkait kenaikan harga konsumen dan tekanan ekonomi akibat perang di Ukraina. Bagaimana dengan di Amerika Serikat, Wall Street? Kita lihat ya. Wow, ini bursa acuan di Wall Street semuanya ditutup di zona merah ya. Dow Jones turun cukup dalam 1,19% di 34.308, S&P 500 turun 1,69%, Nasdaq turun dalam sekali 2,18% di 13.411, NYSE Composite turun 0,93% di 15.977. Ini kita lihat beberapa indeks saham acuan utama Wall Street melemah akibat imbal hasil obligasi AS yang mencapai rekor tertinggi. Bunga yang sedang tinggi ini dimanfaatkan investor untuk beralih ke pasar obligasi. Hal ini kembali meyakinkan para investor bahwa suku bunga acuan akan naik lebih agresif di tahun ini untuk menekan inflasi. Seperti kita ketahui memang kalau ada kenaikan suku bunga yang tinggi, begitu ini tidak memiliki pengaruh yang cukup baik ya kepada bursa saham.